Assalamualaikum, selamat datang di channel Fauziah Debat. Kali ini saya akan berbagi kisah kepada teman-teman bagaimana sih pengalaman saya bisa hamil kembar. Pasti banyak yang penasaran ya, so stay tune. Hamil kembar ini kehamilan keberapa? Oke, jadi hamil kembar ini merupakan kehamilan yang kedua. Kehamilan yang pertama saya mengalami keguguran dan sempat melakukan operasi kuret sebanyak 2 kali. Yang pertama biusnya sebagian, yang kedua adalah bius total ya. Nah, sejak mengalami keguguran ini, awalnya ketika saya mau pulang dari rumah sakit itu ada beberapa perawat ya yang memberikan saran kepada saya untuk menjaga agar rahimnya lebih sehat gitu ya, dengan jika ingin program hamil lagi maka harus menjaga makanan yang sehat-sehat aja, yang bergizi gitu ya. Kan biasanya kan itu kayaknya tips secara umum ya bagi orang-orang yang program hamil gitu, biasanya seperti itu. Dan ternyata setelah keguguran dan sebelum keguguran itu pun dokter mendoktrin saya atau mengatakan dari pemeriksaan bahwa kandungan saya ini termasuk kandungan yang lemah. Tetapi walaupun didoktrin seperti itu, cuma saya tetap yakin ya, dan jika saya menjaga pola makan gitu, kemudian istirahat yang cukup dan mengurangi stres, maka kandungan saya bisa menjadi lebih kuat gitu dari sebelumnya. Awal-awal Abah udah tahu hamil kembar? Awal-awalnya saya nggak tahu kalau misalnya saya itu ternyata hamil kembar, karena pemeriksaan hamil itu saya tahunya adalah langsung 2 minggu ketika saya sudah merasa mual dan garisnya samar banget ya. Jadi 2 minggu kemudian, maksudnya 1 bulan gitu ya, usia 1 bulan kehamilan itu disuruh kontrol lagi sama dokternya. Dan ternyata belum ada ini ya, masih penebalan dinding rahim gitu, tetapi hasil tes packnya sudah positif. Jadi dari situ cuman ada penebalan aja, kemudian usia 1,5 bulan itu nggak kelihatan juga gitu, kayak ada kayak kosong gitu, kelihatannya kosong gitu. Sempat khawatir sebenarnya sama suami gitu ya, khawatirnya apa harus kurat lagi, khawatirnya kan hamil kosong, tapi kok perut besar gitu, dan besarnya perut itu nggak sewajarnya orang hamil kayak biasanya gitu, lebih besar lah, hampir 2 kali lipatnya gitu dari orang hamil. Misalnya usia 3 bulan tuh harusnya ya kayak biasa gitu perutnya, ini saya kok kayaknya kayak seperti usia 5 bulan gitu hamilnya gitu. Lalu gimana taunya hamil kembar? Nah, saat usia 2,5 bulan kehamilan itu sempat dari dokter kandungannya itu menyarankan untuk agar dilakukan kuret ya, karena ternyata dicek di USG itu ternyata nggak ada janin ya, masih belum ada janin. Dan itu sempat membuat saya sangat down ya, karena saya cukup trauma gitu dengan operasi kuret gitu. Kenapa kok harus keguguran lagi? Padahal saya kan udah berusaha dengan pola hidup yang sehat, kemudian istirahat yang cukup dan mengurangi stres. Kenapa kok harus keguguran lagi? Dalam hati saya seperti itu, berpikir kayak nggak percaya gitu ya. Akhirnya saya dan suami memutuskan untuk pindah ke dokter kandungan lain. Cuman saya ingin periksanya itu waktu usia 3 bulan. Nah, dari usia 3 bulan ini akhirnya ketika kita sudah pindah dokter ya, itu ketahuannya dari sana, dari 3 bulan itu tiba-tiba ada 2 kantong ya, 2 kantong yang terpisah gitu. Jadi ada 2 bayi lah intinya di dalamnya, alhamdulillah. Lalu gimana reaksi kamu dan suami? Ya kaget ya, nggak percaya gitu, kayak masa sih nggak salah diagnosa nih gitu, sempat berpikir kayak gitu. Soalnya kan dari dokter yang kedua itu sempat juga mengatakan bahwa ini kok nggak ada janinnya, usia 2,5 bulan ini nggak kelihatan jelas gitu ya. Dan dokter yang pertama itu sempat menyarankan jika memang tidak ada janinnya, nanti kalau periksa lagi itu saran saya pertama dicek dulu lebih detail ya, dan saran yang kedua dari dokter itu ya terpaksa harus melakukan kuret lagi gitu. Nah, dokter yang kedua ini juga penyampaiannya lucu banget gitu. Jadi cara penyampaiannya dia bilang kayak gini, ketika saya sama suami ya lihat layar USG-nya itu, dokternya bilang gini, kalian dikasih tahu sesuatu nggak sama yang dokter pertama?
pertama. Emangnya kenapa dok? Suami saya tanya seperti itu. Ini loh 2 bayinya, maksudnya gimana, kata suami saya. Ini tuh kembar anak sampean, anak bapak gitu ya, anak bapak kembar gitu. Dan kaget dong saya sama suami itu, kayak beneran ini gitu, dan sampai gemeter gitu tangan saya gitu ya. Ya saking senengnya gitu, memang benar gitu ketika dilihat dari USG di layar gitu ya. Memang ada 2 posisi bayi yang berbeda. Nah, pada saat itu saya tuh ya Allah kayak merasa sungguh subhanallah gitu, maksudnya masya Allah banget gitu, kayak sebuah keajaiban gitu yang dari kayak nggak mungkin gitu ya, nggak jelas gitu, maksudnya dari usia 1 sampai 2,5 bulan itu kan nggak kelihatan gitu, jadinya kok ketika 3 bulan itu udah kelihatan gitu, dan malah dikasih 2 sama Allah. Jadi langsung ketika selesai acak itu saya dan suami itu akhirnya mengabari ya beberapa orang gitu ya, termasuk saudara, teman, rekan kerja saya juga, dan terutama orang tua saya gitu tentang kehamilan kembar saya. Niat saya ini sebenarnya selain berbagi kebahagiaan juga agar teman-teman saya, keluarga saya, saudara saya itu dan orang tua saya itu lebih perhatian gitu ya dengan kondisi saya, karena memang kalau hamil kembar itu ternyata dokternya juga bilang ini harus ekstra dijaga karena ternyata rahim saya itu masih dicek ternyata masih lemah. Apa mual-mual juga gitu? Ya pastilah sama, jadi mual-mual juga, kemudian muntah-muntah juga. Cuma yang saya rasakan mual dan muntahnya ini nggak langsung ketika awal hamil ya. Saya rasakan ketika usia kandungan 1,5 bulan. Ketika 1,5 bulan ini, saya tuh makannya banyak banget gitu, kayak nggak wajar gitu porsinya gitu, kadang sampai 2 porsi dalam 1 kali makan gitu, nasinya lebih banyak gitu, dan saya suka banget sama lalapan yang lauknya tuh ikan, kayak ikan mujair kayak gitu, ikan gurami kayak gitu, suka banget lah pokoknya. Dan ketika usia 1,5 bulan itu akhirnya saya merasa kayak mual muntah gitu ya, kayak bau-bau bawang-bawang gitu, akhirnya anti gitu sama bau bawang-bawang, gorengan, penyedap masakan yang ada penyedapnya gitu, atau bawang-bawang rempah-rempah yang terlalu berlebihan gitu, pengen muntah gitu. Kayak misalnya ada orang penjual ini ya, penjual kayak nasi goreng gitu yang keliling itu, biasanya sama suami disuruh minggir jangan di depan rumah gitu, soalnya kecium sampai dalam rumah gitu, dan itu udah pengen muntah gitu. Dan akhirnya solusinya adalah waktu itu akhirnya saya terpaksa makan yang kukus-kukusan, kayak kentang kukus, tela kukus, telur dikukus, jadi bener-bener nggak ada bawangnya. Bahkan ketika bikin kayak sop ya, sop itu nggak ada bawangnya, cuma dikasih lada aja. Jadi tetap mual ya sampai usia 6 bulanan, hampir 6 bulan gitu ya, udah bisa makan bebas gitu, dan menyiksa banget lah mualnya itu, bener-bener sampai dimuntahkan semua gitu. Jadi saya makan gorengan gitu ya, satu aja gorengan tuh bisa muntah semuanya gitu. Misalnya pernah dulu itu saya paksa gitu makan gado-gado gitu kan, kepingin makan kacang gitu lah, sedangkan gado-gadonya itu kan bumbunya tuh ada kacang, bawang dan lain-lain ya, bawang putih gitu. Akhirnya saya muntahkan semua satu porsi gado-gado itu, dan itu bener-bener kamu saya sangat menyiksa lah kalau diingat-ingat. Badan lemes nggak? Ya kalau lemes itu semua wanita hamil tuh pasti lemes ya, tapi alhamdulillah untuk kehamilan saya, kehamilan kembar ini, dan ternyata kan saya sharing cerita gitu ke beberapa rekan-rekan lain gitu yang juga hamil kembar di Indonesia gitu. Akhirnya kita bikin grup sendiri loh, bikin grup WhatsApp gitu ya, teman-teman yang hamil kembar itu. Jadi kita saling support di sana, saling support satu sama lain gitu. Kadang lucunya itu ketika ini ya gantian yang lahiran gitu, kayak deg-degan gitu ya, takutnya aduh habis ini aku nih yang lahir gitu. Banyak yang komen-komen kayak gitu sama teman-teman di grup WA gitu ya. Dan kembali ke topiknya yang tadi. Jadi ya kalau dikatakan lemes sih ya sama sih, ternyata
ya hamil itu lemes ya, cuman saya alhamdulillah masih bisa kerja sampai 7,5 bulan, dan saya rasa nggak terlalu kayak harus drop banget. Ternyata ada beberapa teman saya tuh hamil kembar yang sampai harus bed rest gitu ya, bener-bener nggak bisa lakuin apapun, terus ada yang sampai harus resign gitu ya dari pekerjaannya gitu. Ya alhamdulillah saya termasuk yang kuat gitu ya, alhamdulillah. Kalau tipsnya sih saya nggak tahu, tapi bawaannya ketika saya hamil kembar ini bawaannya sregep aja gitu, kepengen giat gitu, nggak pengen lemas gitu ya. Cuman kalau lemas sih bukan ya, lebih ke ngantuk yang luar biasa, ngantuk gitu sampai nggak kuat gitu ya. Nah untungnya gitu banyak disupport oleh orang-orang sekitar gitu ya kondisi hamil kembar saya. Dari video ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, keluarga dan saudara yang sudah menyupport kehamilan kembar saya. Kondisi hamil tua gimana? Nah ketika hamil tua itu hitungannya berapa ya, 7 bulan ya, biasanya kan 8 bulan ya. Cuma saya di sini usia sebenarnya usia 6,5 itu udah nggak kuat gitu, dan itu kan saya juga masih kerja ya, jadi bener-bener dikuat-kuatin lah intinya itu ketika bekerja gitu. Dan yang saya ingat gitu ya ketika hamil tua gitu ya, saya sempat ini apa, nggak bisa tidur gitu. Jadi bener-bener satu malam itu nggak bisa tidur karena dibuat berbaring ini sakit, arah kesini sakit, arah berbaring ke kiri sakit, ke kanan sakit, terlentang sakit. Jadi kayak setengah duduk gitu ya tidurnya karena perutnya udah besar banget gitu. Kemudian sampai beberapa kali kram gitu ya di kaki gitu, dan kramnya tuh sampai nekuk sendiri kakinya tuh nekuk sedikit ke dalam, dan itu luar biasa sakit gitu. Dan itu hampir terjadi setiap malam gitu sejak usia kehamilan 6,5 sampai ya itu sampai lahir gitu ya. Dan itu bener-bener susah tidur, kemudian banyak banget lah gitu loh ya, sama ngos-ngosan gitu. Cuman kalau ngos-ngosan sih sebenarnya nggak begitu saya rasakan ya, cuman ketika hamil ini ya menurut saya kalau orang-orang bilang engap gitu, sampai dokternya bilang engap banget mbak, lihat sampean gitu ya, lihat mbaknya gitu, kayak merasa aduh kok kayak sesek gitu ya kelihatannya, tapi kok orang ini kok biasa aja ya walaupun hamil kembar, kok nggak kelihatan sesek. Jadi saya tuh nggak ada pikiran gitu, oh saya tuh engap atau saya tuh nafasnya sengusan, itu nggak ada pikiran sama sekali ke sana gitu. Yang saya inginkan gitu pada saat hamil tua itu saya masih ingin seneng gitu nyiapin buat baby gitu, buat habis lahiran itu ya. Jadi saya masih ini ya lipat-lipat baju bayi, kemudian saya masih bersih-bersih rumah gitu. Dan kebetulan ketika hamil tua itu saya kan lagi pindahan rumah, jadi ya saya sempat bersih-bersih di rumah gitu. Jadi bener-bener lah nggak saya rasakan gitu ya kehamilan saya gitu. Pengennya tetap pengen giat gitulah intinya. Oh iya, pernah tuh sampai bengkak gitu ya, sering bengkak gitu kakinya. Bahkan mau lahir tuh juga masih bengkak, khususnya kaki yang sebelah kiri. Itu bener-bener bengkak dan gak selesai-selesai bengkaknya, dari usia 7,5 lah sampai 8,5 kan lahirnya anak-anak saya itu. Jadi bener-bener bengkak selama 1 bulan. Dan itu pernah saya tuh bengkak di kaki, terus kemudian di tangan pernah, kemudian di wajah tuh pernah bengkak. Waktu itu masih usia berapa ya, sekitar 5 bulanan lah itu, ketika saya udah mau berangkat kerja gitu, bangun tidur tuh bengkak wajah saya. Jadi saya tunggu, saya nggak ada pikiran panik gitu pada saat itu. Ya udahlah, saya mandi-mandi aja gitu. Kemudian saya siap-siap untuk berangkat kerja. Ya percaya aja kalau bakal kemas-kemas sendiri gitu, bakal nggak bengkak lagi gitu. Ternyata ya selesai gitu. Jadi bengkaknya hilang ketika saya udah mau berangkat kerja. Jadi saya ketika hamil berusaha nggak panik gitu, karena saya mikirnya ketika hamil itu, apalagi saya divonis ya kandungan saya lemah gitu, nggak boleh terlalu banyak stres ya mikir. Jadi saya ya pada saat itu ya berusaha enjoy aja gitu, nggak terlalu khawatir ini itulah. Perutnya segede apa pas hamil tua? Ya, jadi pada saat hamil tua itu ya perutnya tuh gede banget ya. Jika teman-teman penasaran, saya kasih fotonya. Dan ada cuplikan video ya.
Nah, sampai-sampai ya saat pernah itu saat saya itu hamil ketika masih belum tua ya, masih hamil biasa itu kan udah kayak hamil 8 bulan gitu ya, kayak mau 8 lebih lah, 9 lebih gitu ya. Dan itu orang berpikirnya karena sangat besar banget gitu hamilnya itu, sampai pernah dinasehatin oleh orang gitu ya, kayak bapak-bapak gitu bilang ke saya gitu, Mbak, toh kalau ketika hamil tuh jangan banyak-banyak minum es, nanti perutnya besar loh, maksudnya bayinya besar di dalam. Terus saya jawab, Pak, ini bukan karena es Pak, karena saya tuh kembar anaknya. Oh pantas aja Mbak, lebih besar dari yang normal, yang biasanya gitu. Dan kalau ketika ini ya kontrol gitu, saya kan orangnya nggak suka terlalu dilihatin banyak orang gitu ya, ketika ini dalam ini ya publik inilah, dalam lingkungan umum gitu ya. Jadi kayak risih gitu kalau banyak yang lihat gitu. Nah, nggak enaknya tuh ketika nggak nyaman, bukan nggak enak sih sebenarnya, lebih nggak nyaman gitu ya ketika kontrol gitu. Ketika udah memasuki usia kehamilan yang tua itu banyak banget yang liatin gitu. Kayak yang dilihatin ya perutnya itu kan kok besar banget gitu. Sampai kadang-kadang kalau saya kontrol tuh karena kayak udah lemes gitu, nggak kuat jalan gitu, bener-bener perutnya itu kayak maksimal gitu rasanya, melarnya itu sampai saya kadang-kadang harus memakai kursi roda. Berat badan pas hamil berapa ya? Oke, jadi berat saya pada saat hamil kembar itu sampai mencapai 92 kg. Dan berat awal saya itu adalah 60 kg. Bisa dibilang bertambah 32 kg. Dan itu bener-bener besar banget gitu badan saya, terutama bagian perut ya pastinya. Gimana merasakan tendangan janin? Nah, jadi kalau misalnya kalau orang hamil normal itu kan hanya merasakan ini ya, tendangannya di perut yang depan aja gitu. Yang saya rasakan ini kadang gantian ya, kadang yang perut depan gitu, kadang yang di belakang di punggung gitu, kayak ada yang nendang-nendang gitu. Kadang yang samping kanan, kadang samping kiri, itu kayak gantian gitu. Terus mereka tuh posisinya pada saat itu kayak gantian gitu muter, dan ketika muter pun itu kerasa kayak aduh sakit gitu, sakitnya luar biasa ketika mereka ganti posisi gitu. Tapi ya dinikmatin, itu yang bikin kangen gitu ya, ngerasain tendangan gitu, di tendangan janin gitu, tendangan anak saya waktu dalam kandungan. Jenis kelamin ketahuan kapan? Oh iya, hampir lupa. Jadi jenis kelamin anak saya ketahuannya saat usia kehamilan 5 bulan. Jenisnya mau disebut? Gimana dok? Oh Jenisnya iya, mau disebut? ya nggak apa-apa. Yang ini cewek, saya tinggal satu yang kalau dua. Kerak. Ini laki sama perempuan. Laki sama perempuan. Oke, saya rasa itu aja pengalaman hamil kembar dari saya, karena ini kan saya ini ya bikin video ini karena udah terjadi hampir 2 tahun yang lalu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang belum saya jelaskan dalam video ini. Jika teman-teman ingin bertanya lebih detail atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa komen di video di bawah ini ya. Dan semoga pengalaman hamil kembar saya ini dijadikan atau bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin memiliki anak kembar juga, dan bisa dijadikan inspirasi buat teman-teman yang mohon maaf mungkin masih belum bisa dapat keturunan, agar bisa lebih optimis, bisa hamil lagi gitu, bisa hamil dan mendapatkan keturunan, dan selalu dimudahkan oleh Allah SWT. Dan sekian dari video pengalaman hamil kembar saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa saya selalu mengingatkan pada teman-teman untuk like, subscribe, dan komen video saya. Dan jangan lupa juga share ke sosial media kalian, dan mungkin saja dengan video saya banyak orang yang terinspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum and see you on my next video.